Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensialnya y double aksen dikurang 2y aksen min 3y sama dengan ft. Ya, jadi di soal ini kita disuruh mencari solusi umum dari persamaan diferensial ini menggunakan transformasi Laplace. Jadi, berapa solusi umumnya atau yt-nya berapa? Berapa solusi umumnya? Diketahui ft akan bernilai 1 ketika t-nya berada di antara 0 dan 1, dan ft juga akan bernilai 0 ketika t-nya lebih dari 1. Diketahui juga y0 sama dengan 1 dan y aksen 0 sama dengan 0. Ya, jadi kita cari solusi umumnya dengan mentransformasi Laplacekan ft. Jadi transformasi Laplace ft, kalau ft-nya ditransformasi Laplacekan berarti yang ruas kirinya juga ditransformasi Laplacekan. Transformasi Laplace dari y double aksen min 2y aksen min 3y. Ya, untuk yang y double aksen, yang ruas kanannya kita bisa supaya sama dengan contoh soal, saya pindahkan yang ruas kiri ke ruas kanan. Transformasi Laplace dari y double aksen min 2y aksen min 3y sama dengan transformasi Laplace dari ft. Ya, untuk yang ruas kiri bentuknya penjumlahan, jadi bisa dipisah transformasi Laplace-nya. Transformasi Laplace dari y double aksen dikurang transformasi Laplace dari 2. Oh iya, kalau ada konstanta bisa dikeluarkan. Jadi 2-nya bisa keluar. 2 dikali transformasi Laplace dari y aksen minus 3 dikali transformasi Laplace dari y, atau y ini bisa ditulis juga yt, ya, sama dengan transformasi Laplace dari ft. Ya, untuk transformasi Laplace dari y double aksen, masih ingat berapa transformasi Laplace dari turunan kedua suatu fungsi, misalnya fungsi x ya? Berapa? Rumusnya sudah ada di catatan, jadi kita langsung aja. Berapa? S kuadrat dikali transformasi Laplace dari y x kita langsung kerjain aja ya di soal kita. Jadi ini berapa transformasi Laplace-nya? Bukan transformasi Laplace-nya, tapi persamaannya sama dengan apa? Sama dengan S kuadrat dikali transformasi Laplace dari y t dikurang y aksen 0 min S dikali y 0. Terus yang ini selanjutnya saya kasih warna merah aja. 2 dikali, nah berapa sama dengan berapa transformasi Laplace dari turunan pertama suatu fungsi? Bisa dilihat di catatan ya. Jadi langsung aja, S dikali transformasi Laplace dari yt dikurangi y
0. Ya. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, min 3. Yang ini dibiarkan saja karena sudah berbentuk YT. Jadi 3 dikali transformasi Laplace dari YT. Saya karena tidak cukup, jadi saya lanjut di bawahnya. Saya kasih titik-titik sebagai tanda lanjutan dari titik yang ini. Sama dengan apa? Sama dengan yang ini ya. Transformasi Laplace dari Ft. Ya. Nah, untuk transformasi Laplace dari Ft ini, ingat, lihat catatan lagi. Jadi ini kita bisa ganti Ft. Saya akan gunakan warna yang lain. Ya, kita bisa ganti Ft ini dengan berapa? Lihat polanya seperti yang di catatan. Jadi kalau di sini 1 berarti 1 dikali U0 terus dikurangi 1 lagi, 1 dikali U1. Jadi ini batas-batas daerah T-nya ya. Ditambah yang ditambah ini untuk nilai selanjutnya, yakni 0 ya. Dikali, kalau dikali 0 jadi pasti 0 ya, jadi tidak perlu ditulis lagi. Atau saya tulis di bawahnya, Ft sama dengan U0 min U1. Ya, nah untuk U0 dan U1 ini kita bisa lihat di tabel yang pertama. Di tabel yang pertama, di tabel yang kedua, tabel yang di bagian bawah. Untuk tabel yang di tabel yang di bagian bawah sini, lihat di yang nomor mana ya, yang ada U-nya. Ini yang nomor 4 kita lihat. Jadi di sini dikatakan transformasi Laplace dari U, ada UA, U suatu fungsi T. Jadi seperti yang kita punya tadi. Kalau persamaan kita tadi berapa? Masih ingat? Jadi tadi Ft kita berapa tadi? Sama dengan U0 min U1. Iya, Ft kita tadi U0 min U1. Jadi ini sama dengan berapa? Karena Ft-nya tadi kita laplaskan Ft, transformasi Laplace dari Ft, berarti yang ruas kanannya juga ditransformasi Laplace kan, 0 min U1. Atau ini bisa dipisah ya, min transformasi Laplace dari U1. Ya, sama dengan kita lihat di tabel yang nomor 4 ini. Jadi transformasi Laplace dari U
sama dengan E pangkat min A S per S. Ya, jadi itu adalah transformasi lepas dari U. Nah, kita lihat di persamaan kita di sini hanya berapa A? Ini kan UA. Kalau di sini U0, berarti di sini menjadi E pangkat min 0S per S, terus dikurangi, kalau yang U1 berapa? Yang U1 E, berarti berapa? E pangkat min 1S per S. Nah, sama dengan, nah kalau yang pangkatnya 0 kan sama dengan 1 ya, jadi kita tulis 1 per S min E pangkat min S per S. Ya, jadi transformasi Laplace dari fungsi T itu sama dengan 1 per S min E pangkat min S. Ya, kita kembali ke persamaan kita yang tadi.